Shalom, selamat datang kembali dalam program renungan kita. Hari ini, di hari kelima, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan, tindakan Musa di padang gurun dan bagaimana imannya membawa jawaban atas kebutuhan di masa-masa sulit. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, di hari kelima ini, kami datang kepadamu. Penuhilah setiap kebutuhan kami, sama seperti Engkau memenuhi kebutuhan umat-Mu melalui Musa di padang gurun. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran, pasal 17, ayat 1-7. Di sana, kita membaca kisah yang luar biasa. Bangsa Israel berada di padang gurun, tempat yang kering dan tandus. Mereka haus, lapar, dan mulai bersungut-sungut kepada Musa. Mereka putus asa, bayangkan betapa beratnya tekanan yang dihadapi Musa saat itu. Namun, di tengah situasi yang genting, Musa tidak panik. Ia berseru kepada Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan? Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul sebuah batu. Sebuah tindakan yang tampaknya tidak masuk akal, bukan? Memukul batu untuk mendapatkan air, tapi Musa taat. Ia memukul batu itu dengan tongkatnya, dan terjadilah keajaiban. Air memancar keluar dari batu karang itu, cukup untuk memberi minum seluruh bangsa Israel dan ternak mereka. Bukan hanya itu, Tuhan juga menurunkan mana dari langit, roti surgawi yang menjadi makanan mereka setiap hari. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tindakan Musa yang didasari iman mengundang kehadiran dan kuasa Tuhan secara nyata. Ini bukan sekadar cerita tentang keajaiban, tapi ini adalah bukti nyata kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas. Saat Musa bertindak dengan iman, Tuhan menjawab dengan cara yang melampaui logika manusia. Ini menunjukkan bahwa di tengah kesulitan terbesar sekalipun, Tuhan selalu punya jalan keluar. Bagaimana kita menerapkan pelajaran ini dalam hidup kita? Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di padang gurun kehidupan. Mungkin Anda sedang menghadapi kekurangan finansial, merasa lapar atau haus secara rohani maupun jasmani. Kisah iman Musa ini mengingatkan kita akan dua hal penting. Pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Serukanlah kebutuhanmu kepada Tuhan, sama seperti Musa berseru. Kedua, carilah bantuan. Tuhan seringkali bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada komunitas, gereja, atau saudara seiman. Sebagai langkah nyata, mari kita coba implementasikan ini. Bagaimana kalau minggu ini kita mencoba membagikan makanan kepada tetangga yang kita tahu sedang berkekurangan? Tindakan sederhana ini bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, sama seperti Musa menjadi saluran berkat bagi bangsanya. Saya suka sebuah ilustrasi tentang pohon di padang gurun. Daunnya mungkin sedikit dan tipis untuk mengurangi penguapan, tapi akarnya menjalar sangat dalam dan kuat untuk mencari sumber air. Iman Musa seperti akar itu. Meskipun situasi di permukaan tampak kering dan mustahil, imannya tertancap dalam pada Tuhan, sumber air kehidupan yang sejati. Iman seperti inilah yang mampu menembus batu karang masalah kita. Kita juga bisa melihat contoh lain pada Rasul Paulus. Meskipun ia dipenjara dan menghadapi penderitaan, imannya tidak pernah goyah. Surat-surat yang ia tulis dari penjara justru menguatkan gereja-gereja di seluruh dunia. Imannya di tengah kesulitan menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Jadi, kesimpulan kita di hari kelima ini adalah, iman seperti yang dimiliki Musa memiliki kuasa untuk memenuhi kebutuhan kita di waktu-waktu tersulit. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyediakan jalan keluar, bahkan dari situasi yang tampaknya buntu. Mari kita pegang teguh janjinya dan terus berjalan dalam iman. Kita akan melanjutkan renungan kita besok di hari ke-6. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, isi hati kami dengan iman yang teguh seperti Musa, agar kami selalu percaya pada pemeliharaan-Mu. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingatlah selalu kutipan motivasi hari ini. Di padang gurun, iman Musa membuka mata air. Percayalah pada Tuhan.
Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Tuhan memberkati.